Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rahmayati dengan NIM 2205110591 dari Program Studi Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi digital dengan dosen pengampu Ibu Fitri Aldresti MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan karakter dalam pembelajaran kimia. Indonesia memerlukan sumber daya manusia dalam jumlah dan mutu yang memadai sebagai pendukung utama dalam pembangunan. Untuk memenuhi sumber daya manusia tersebut, pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Hal tersebut berkaitan dengan pembentukan karakter peserta didik, sehingga mampu bersaing, beretika, bermoral, sopan santun, dan berinteraksi dengan masyarakat. Pendidikan karakter berasal dari dua kata, yakni pendidikan dan karakter. Menurut Ahmadi dan Ubiyati tahun 2007, pendidikan adalah usaha sadar manusia untuk mengembangkan kepribadian di dalam maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Sedangkan karakter dalam KBBI diartikan sebagai watak, sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain. Berdasarkan definisi yang telah disebutkan tadi, pendidikan karakter secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu usaha yang disengaja yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, yakni pendidik, untuk menanamkan prinsip-prinsip moral kepada orang lain, yakni siswa, sebagai pencerahan agar siswa mengetahui, berpikir, dan bertindak moral dalam segala situasi. Pendidikan karakter menurut Licona mengandung 3 unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan atau knowing the good, mencintai kebaikan atau desiring the good, dan melakukan kebaikan atau doing the good. Mengetahui kebaikan atau knowing the good merujuk pada kemampuan individu untuk mengenali nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang benar dan berlaku dalam masyarakat. Pendidikan tidak hanya bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan praktis, tetapi juga membantu siswa memahami konsep-konsep moral dan etika yang mendasari tindakan dan perilaku manusia. Selanjutnya, mencintai kebaikan atau desiring the good. Hal ini merujuk pada dorongan atau motivasi individu untuk mencari dan mengembangkan nilai-nilai moral dan etika yang positif dalam kehidupannya. Dalam hal ini, pendidikan bertujuan untuk mengembangkan rasa ingin tahu dan minat siswa untuk memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, melakukan kebaikan atau doing the good. Hal ini merujuk pada tindakan nyata individu untuk menerapkan nilai-nilai moral dan etika yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini, pendidikan bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan sikap proaktif dalam mempraktikkan nilai-nilai moral yang baik dan bermanfaat bagi diri mereka dan lingkungan sekitar. Pendidikan karakter berfungsi sebagai 1. Membangun kehidupan kebangsaan yang multikultural. Maksudnya, dalam konteks kehidupan kebangsaan yang multikultural, pendidikan karakter dapat membantu membangun kesadaran akan pentingnya toleransi, keberagaman, dan persatuan dalam masyarakat yang berbeda-beda. Melalui pendidikan karakter, siswa dapat memahami nilai-nilai dasar yang ada dalam masyarakat multikultural, seperti saling menghargai, menghormati, dan toleransi terhadap perbedaan antar individu. Fungsi yang kedua yaitu membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan umat manusia, mengembangkan potensi agar berhati baik, berpikiran baik,
dan berperilaku baik, serta keteladanan yang baik. Pendidikan karakter dapat membantu siswa untuk memahami nilai-nilai budaya luhur yang ada dalam masyarakat, seperti nilai kesopanan, kejujuran, kedisiplinan, dan tanggung jawab. Dalam hal ini, pendidikan karakter dapat membantu siswa untuk membangun karakter yang positif dan memberikan kontribusi yang baik dalam masyarakat. Pendidikan karakter juga dapat memberikan keteladanan yang baik dalam kehidupan sehari-hari, seperti menghargai nilai-nilai moral dan etika, membangun kepercayaan diri, serta berperan aktif dalam masyarakat. Dengan demikian, siswa dapat menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat dan membantu membangun peradaban bangsa yang cerdas, berbudaya luhur, dan mampu berkontribusi terhadap pengembangan kehidupan umat manusia. Selain itu, melalui pendidikan karakter, siswa juga dapat mengembangkan potensi diri untuk menjadi individu yang berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. Fungsi yang ketiga, yakni membangun sikap warga negara yang cinta damai, kreatif, mandiri, dan mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu harmoni. Maksudnya, melalui pendidikan karakter, siswa dapat mengembangkan pemahaman dan sikap yang positif terhadap perbedaan budaya, agama, dan ras, serta belajar menghargai keberagaman dalam masyarakat. Pendidikan karakter juga dapat membantu siswa untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dalam hal ini, siswa didorong untuk berpikir kritis, kreatif, dan mandiri dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, pendidikan karakter juga dapat membantu siswa untuk mengembangkan sikap yang damai dalam berinteraksi dengan orang lain, serta menghargai hak dan kepentingan orang lain. Hal ini akan membantu siswa untuk belajar hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu harmoni, tanpa membedakan suku, agama, dan ras. Dalam pengembangan pendidikan karakter, peran guru dan orang tua sangat penting dalam memberikan pengajaran dan keteladanan yang positif bagi siswa. Guru dan orang tua dapat membantu siswa untuk memahami nilai-nilai moral dan etika yang baik, serta memberikan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Mata pelajaran kimia merupakan salah satu bidang kajian dalam ilmu pengetahuan alam atau IPA, di mana pembelajarannya harus memadukan pendidikan nilai atau karakter sehingga dapat mewujudkan tujuan akhir pendidikan yang sebenarnya, yaitu kecerdasan yang berkarakter. Menurut Rianto tahun 2012, ilmu pengetahuan alam berkaitan dengan cara mencari tahu tentang gejala alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip, tetapi juga suatu proses penemuan. Tujuan dari pembelajaran IPA yakni meningkatkan kesadaran akan kelestarian lingkungan, kebanggaan nasional, kebesaran dan kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa, mengembangkan daya penalaran untuk memecahkan masalah sehari-hari, mengembangkan keterampilan proses untuk memperoleh konsep-konsep IPA dan menumbuhkan nilai serta sikap ilmiah, dan menerapkan konsep dan prinsip IPA untuk menghasilkan karya teknologi. Penyusunan kurikulum, RPP, dan kegiatan pembelajaran merupakan langkah awal penerapan model pendidikan karakter ini. Silabus dan RPP yang dibuat guru dapat menunjukkan bagaimana perencanaan integrasi pendidikan karakter dapat dilakukan dengan: pertama, periksa apakah nilai-nilai karakter yang dikembangkan sudah masuk dalam standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD dan standar isi atau SI. 2. Mengkaji KD yang sesuai untuk memasukkan nilai-nilai dari pendidikan karakter. 3. Mendeskripsikan masing-masing SK dan indikator KD untuk pendidikan karakter. Yang keempat, memasukkan nilai-nilai karakter dalam kurikulum. Hal ini menurut Pusat Penelitian dan Pengembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2010. Dari hasil pemaparan tadi, dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan karakter merupakan upaya sadar yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk menanamkan nilai-nilai etis pada orang lain, terutama siswa,
agar mereka dapat memahami, peduli, dan bertindak moral dalam segala situasi. Pendidikan karakter mengandung 3 unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan, mencintai kebaikan, dan melakukan kebaikan. Tujuan dari pendidikan karakter adalah untuk membangun kehidupan kebangsaan yang multikultural, membentuk peradaban bangsa yang cerdas dan berbudaya luhur, serta membentuk sikap warga negara yang baik. Pendidikan karakter juga harus didasarkan pada nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia. Baik, itulah presentasi dari saya mengenai pendidikan karakter dalam pembelajaran kimia. Semoga bermanfaat. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.